Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku sekalian, selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada video kali ini saya kembali akan membahas beberapa contoh soal yang berhubungan dengan materi pokok sistem informasi geografis. Jadi bagi teman-teman yang sedang mencari materi pembelajaran terkait dengan contoh-contoh soal sistem informasi geografis, maka silakan simak penjelasan saya dalam video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pemahaman atau sedikit gambaran. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita coba lihat bentuk-bentuk contoh soalnya satu persatu. Tapi sebelum itu, saya kembali mengajak teman-teman bagi yang ingin terlibat untuk ikut menjawab soal-soal yang ada dalam video ini, maka silakan sediakan catatannya. Dan apabila ada di antara teman-teman yang memiliki jawaban lain atau pandangan lain terkait dengan apa yang kita bahas dalam video ini, maka silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Kita mulai dengan soal nomor satu. Perhatikan baik-baik, saya akan bacakan soalnya untuk teman-teman sekalian. Sumber data sistem informasi geografis dapat diperoleh melalui peta, penginderaan jauh, dan data terestrial. Pertanyaannya, yang termasuk data terestrial adalah titik-titik. Kita coba lihat opsinya ya. A. Foto udara dan peta penggunaan lahan. B. Peta geologi dan jenis mineral. C. Citra satelit dan sumber daya. D. Peta jalur lalu lintas dan data iklim. Dan E. Jumlah penduduk dan curah hujan. Jadi hati-hati, analisis betul-betul, analisis yang baik soal dan opsi jawabannya, jangan sampai keliru ya. Nah, untuk soal nomor satu ini jawaban saya adalah E ya, jumlah penduduk dan curah hujan. Jadi sumber data sistem informasi geografis ini dapat diperoleh salah satunya melalui data terestrial. Nah, data terestrial itu merupakan data yang diperoleh langsung dari proses pengukuran di lapangan. Contohnya itu tadi ya, jumlah penduduk, suhu udara, curah hujan, pH tanah, kecepatan angin, kemiringan lereng, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat soal nomor 2. Perhatikan, saya akan baca lagi soalnya, dengarkan baik-baik. Data spasial merupakan data grafis yang mengidentifikasi kenampakan yang menunjukkan keruangan, lokasi, atau tempat-tempat di permukaan bumi. Model data yang dibentuk oleh kemampuan sel atau piksel dan bentuk grid, dan setiap piksel mempunyai referensi. Model data itu disebut titik-titik. Perhatikan opsinya. A. Data vektor. B. Data atribut. C. Data kualitatif. D. Data kuantitatif. Dan E. Data raster. Nah, untuk soal seperti ini mau tidak mau teman-teman harus menghafal ya. Teman-teman harus hafal satu persatu apa itu data vektor, apa itu data atribut, apa itu data kualitatif, apa itu data kuantitatif, dan apa itu data raster. Kalau teman-teman tidak memiliki kemampuan menghafal, ya paling tidak teman-teman bisa tahu lah gambaran-gambaran besar dari setiap pengertian dari setiap data yang ada di soal ini. Nah, untuk nomor 2 ini jawabannya adalah E ya, data raster. Jadi model data raster ini menggambarkan data spasial dalam bentuk grid atau matriks, di mana setiap sel atau piksel menyimpan nilai yang mewakili informasi tentang kenampakan atau karakteristik di lokasi tersebut. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya soal nomor 3, perhatikan. Sistem informasi geografis merupakan sistem yang dirancang untuk dapat melaksanakan berbagai jenis analisis, khususnya analisis keruangan. Akan tetapi, output dalam sistem informasi geografis ini akan selalu bergantung pada titik-titik. Perhatikan opsinya. A. Analisis input yang dilakukan dalam SIG. B. Luas wilayah yang direkam pada SIG. C. Ukuran data yang diperoleh oleh SIG. D. Besaran output ideal dalam SIG. Dan E. Waktu pengolahan SIG. Nah, untuk soal nomor 3 ini kita perlu menganalisisnya dengan tepat ya. Nah, sebetulnya sudah kelihatan mana jawabannya yang benar ini kalau betul-betul kita bisa menganalisisnya dengan baik. Nah, untuk soal nomor 3 ini jawaban saya adalah A ya, analisis input yang dilakukan dalam sistem informasi geografis. Jadi, kalau kita lihat di sini, pengertian dari sistem informasi geografis itu adalah sistem informasi berbasis komputer yang mengolah data spasial baru dengan mendapatkan gambaran pola atau perubahan fenomena suatu wilayah. Jadi sistem informasi geografis ini merupakan satu kesatuan perangkat yang berangkai satu sama lain. Nah, output sistem informasi geografis seperti hasil peta yang telah diolah itu akan sangat tergantung pada masukan atau pada input sebagai basis datanya.
Kalau inputnya jelek, maka outputnya juga akan jelek. Jadi untuk soal nomor 3, jawabannya benar itu adalah A, analisis input yang dilakukan dalam sistem informasi geografis. Selanjutnya soal nomor 4. Perhatikan lagi, saya akan bacakan. Penginderaan jauh merupakan ilmu, seni, dan teknik untuk merekam suatu objek atau fenomena dari jarak jauh tanpa kontak langsung. Tetapi terdapat objek atau data yang tidak terekam pada lembar citra foto hasil penginderaan jauh, yaitu titik-titik. Kita coba lihat opsinya. A. Daratan dan lautan. B. Luas areal hitam. C. Areal persawahan. D. Bentuk bangunan. Dan E. Jumlah dan persebaran penduduk. Untuk soal nomor 4 ini jawabannya sudah pasti adalah E ya, jumlah dan persebaran penduduk. Ingat apa itu penginderaan jauh? Ya, jadi citra foto hasil penginderaan jauh itu dapat merekam fenomena fisik ke ruangan. Ya, fenomena fisik ke ruangan itu misalnya itu tadi daratan dan lautan, luas areal hitam, areal persawahan, bentuk bangunan. Sedangkan jumlah dan persebaran penduduk ini tidak bisa diinterai ya. Karena ya itu tadi jumlah dan persebaran penduduk adalah fenomena non fisik. Ya, jadi dia tidak bisa direkam secara langsung oleh penginderaan jauh. Maka dari itu untuk soal nomor 4 ini jawaban yang paling benar adalah E, jumlah dan persebaran penduduk. Jadi untuk soal-soal seperti ini sebetulnya kita pintar-pintar menganalisis saja. Kita pahami apa yang diinginkan oleh soal, kemudian kita lihat opsi-opsinya. Ya dari opsi tadi kita bisa memiliki satu pandangan ya kira-kira oh ini bentuk pertanyaan seperti ini dan kemungkinan jawabannya itu ini ya. Kita tebak-tebak saja kira-kira seperti bisa juga ditebak-tebak ya. Yang penting analisis kita tepat. Nah, kalau analisis kita meleset ya maka jawaban kita otomatis akan salah juga. Ya kira-kira seperti itu. Selanjutnya soal nomor 5, soal terakhir dari rangkaian pembahasan kita untuk materi pokok sistem informasi geografis. Perhatikan soalnya. Berikut ini yang termasuk jenis-jenis dari analisis buffering adalah titik-titik. Opsinya A. Titik pada peta, B. Garis pada peta, C. Poligon pada peta, D. Analisis jalur, dan E. Jawaban A, B, dan C benar. Kira-kira mana yang benar nih teman-teman? Silakan teman-teman berikan jawabannya. Saya berikan waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu selesai. Ya, jangan terlalu lama ya. Karena kita dikejar oleh waktu. Nah untuk soal nomor 5 ini jawaban saya adalah E ya, jawaban A dan A, B, dan C itu benar. Ya, analisis buffering itu merupakan analisis informasi geografis yang menghasilkan daerah batasan melingkupi objek. Nah, analisis ini sangat bagus untuk melakukan perencanaan, perlindungan lingkungan, dan pemetaan zonasi. Nah, jenis-jenis analisis buffering itu antara lain titik pada peta untuk menunjukkan suatu lokasi, garis pada peta untuk menunjukkan jalan rel atau sungai, poligon pada peta untuk menunjukkan area danau, pegunungan, dan pemukiman. Sedangkan analisis jalur itu bukan bagian dari analisis buffering, tapi merupakan bagian dari analisis networking. Apa itu analisis networking? Silakan teman-teman searching di internet. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada video saya yang singkat ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Pada akhirnya, tidak ada usaha yang sia-sia. Jika engkau gagal hari ini, maka itu akan menjadi pengalaman berharga yang bisa menjadikanmu lebih baik di hari esok. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.